Gue Akas Kusuma Putra, dan kebetulan gue megang Toyota Kijang kapsul, mungkin orang banyak tahunya ya, tahun 2001, tipe LGX yang 2000 cc Matic, namanya Ujang. Kalau make baru sekitar 2 tahunan ya. Modifnya cukup simpel sih om, kita nyebutnya mungkin alirannya semi alto gitu ya. Yang gue kan LGX, yang dimana lampu-lampu headlamp standar yang full gitu kan, kacanya di depan, tapi gue ganti cedok, punya Kijang LX, atau mungkin orang bisa bilang tuh Kijang pickup gitu ya. Dari tampilan depan gue ganti lampu cedok, gue ganti lampu sennya juga gitu. Terus habis gitu dari sekitar kaki-kaki cuma velg, ban, per belakang gue cuma ngerol, per depan kanal torsi gue tinggal puter. Dah, gue menangkap satu hal, Alto orang off-road rata-rata pakai velg kaleng. Gue ngikut kan, pakai velg kaleng Inco ring 15 lebar 6 PT31. Dan memang secara fitment gue masih ngerasa kurang, karena Kijang itu buat di ET pala 3 itu masih nyebur, minimal pala 2 sebenarnya, mungkin, tapi dua juga dua kecil, mungkin let's say kalau bisa 20 gitu. Dan ini gue masih butuh spacer yang sekitar 1,5 senti lah ya, buat gue nemuin fitment dimana gue bisa lips ketemu fender. Dan yang gue pakai sekarang itu ban mereknya Delium, Daily Tire punya, itu ban Sumatera gitu. Dan setelah pemakaian selama ini, gue udah ke Solo, gue udah ke Jogja gitu kan, even gue bawa lari 145 km per jam aja, ini ban masih stabil. Gue nggak merasakan yang namanya tuh tiba-tiba ban kayak melayang kiri ke kanan, enggak, anteng banget, sumpah. Ini ban gue ngerasa worth it banget dengan ukuran ring 15 205/70, ditambah pattern sampingnya, dindingnya itu dia menurut gue, karena saya secara pribadi persepsi gue, dia tuh lebih gahar. Jadi gue alirannya kan semi alto, cuman gue pengen ada nuansa klasiknya gitu. Jadi di sini gue masih, kenapa gue pakai headlamp cedok, terus gue masih di saat gempuran orang pakai LED, pakai billet projector, pakai mini proji. Mungkin kalau kita lihat kan, gue di depan pakai fog lamp tambahan itu juga halogen, gue nggak pakai LED karena gue masih mau mempertahankan ada tema-tema klasiknya seperti itu. Dan tadinya gue tuh pakai Defecta, balik lagi karena gue bosan lihat Kijang yang dibikin Alto pakai Defecta. Terus gue mikir apa yang bisa nuansa klasik gue tuh masih bisa kental di mobil ini gitu kan. Akhirnya gue belilah hood bra, gue custom hood bra buat Kijang, pasang, oh ternyata lucu ya. Ditambah grill gue kan gue ubah om, dari emblem Toyota yang bentuk T, gue pakai emblemnya Kijang Super. Jadi emblem T nya gue copot, gue bikin dudukan ulang, itu gue plugin si emblem Toyota, tulisan Toyota punya Kijang Super gitu. Jadi gue pengen nampilin lah aura klasik mobil itu terdapat. Dan funny story-nya om dari mobil ini, beberapa yang gue kerjakan di mobil ini tuh gue ngerjain sendiri. Bumper gue cat aja hitam, gue hitamnya pakai hitam doff, dan ternyata masuk ya. Barulah semuanya menyusul, bumper depan dari gue percobaan ke bumper belakang, dari bumper belakang udah, depan belakang udah oke. Sisanya semua yang krum-kruman di mobil ini gue hitemin. Gue cuma nyisain satu krum, ialah list di talang airnya. Kenapa gue sisain? Karena sepengetahuan gue, mungkin koreksi aja kalau gue salah ya, sepengetahuan gue cuman Kijang tipe LGX 2000 cc yang punya list chrome di talang airnya. Sisanya yang item-item itu gue cat, dan beberapa emang gue stikerin gitu, karena gue masih takut buat dicat, karena takutnya ternyata gue melakukan kesalahan. Contohnya handle pintu gue dapatnya chrome, itu kan berarti kan aslinya chrome gitu kan. Cuman gue cat, kalau gue cat ke item, gue takutnya nih handle pintu gue nyari yang chrome-nya susah lagi, karena gue ngeliat di marketplace kebanyakan tuh chrome-nya itu cover, sedangkan gue handle chrome-nya pure asli itu emang warna chrome. Dan gue akhirnya gue nggak mau cat, gue stikerin aja kayak gitu. Dan even sama kayak spion pun gue stikerin. Kenapa? Balik lagi, karena gue nyari di marketplace yang jual chrome itu cuman covernya covernya itu jadi kayak body di coverin lagi, jadi kayak pakai casing HP lah kayak gitu. Sedangkan yang kalau spion gue plug emang chrome, itu spionnya bukan cover gitu. Jadi gue itu masih gue pertahankan. Buat interior gue full standar, nggak ada yang gue ganti-ganti gimana, cuma paling head unit aja gue pakai double din. Kita sekarang udah pasti langganannya kalau nggak YouTube Music,
Spotify jadi biar bisa Bluetooth juga gitu. Jadi gue sempet rekreasi lah sama anak sama istri. Kita ke taman safari lah di Puncak. Di saat gue masuk itu ada sekumpulan anak muda gitu ya. Ini gue merasa lucu sih. Lucunya ialah gue nggak tahu dia siapa, dan dia itu ngejar-ngejar nih Kijang demi foto dari depan di mobil. Sampai pas gue turun dari mobil, gue parkir, itu ada anak muda literally diri di depan mobil gue minta fotoin temennya. Ya gue sebagai pemilik, ya gue juga bangga gitu kan. Wow, Jang, lu sedih kejar-kejar itu ya sama orang-orang ya. Jadi gue emang lagi mesen satu roof rack, itu buat mobil van sebenarnya. Banyak dipakai mobil-mobil van di Korea. Roof rack itu cukup unik. Dia cuma ada shell samping, kiri kanan, depan belakang nggak ada shellnya. Cuman di kakinya itu ada beberapa baris, dan itu harus pakai 3 crossbar kayak gitu. Dan crossbarnya itu megangnya keren gutternya ke talang air si Kijangnya. Sekarang masih nyangkut di custom di bea cukai gitu ya. Tinggal itu, di saat itu udah selesai, gue tinggal satu barang. Gue pengen banget dari dulu nyolokin moondisk di mobil ini gitu. Jadi once ini udah kepasang roof rack si mobil van itu gitu kan, gue tinggal beli si moondisk dah. Dan ya itulah Ujangnya Kastar di saat jadi seperti itu gitu. Itu saya mungkin long story short dari Kijang gue ya, si Ujang itu seperti itu.